Di antaranya Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan istighfarlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perintah istighfar dalam ayat ini, apakah perintah khusus untuk orang-orang yang berdosa, ataukah ini perintah umum bagi setiap manusia? Jawabannya jamaah sekalian, perintah istighfar adalah umum bagi orang yang berdosa dan bagi orang yang tidak berdosa. Makanya ulama-ulama kita mengatakan bahwa istighfar ini selalu bersama dengan seseorang dan tidak boleh terpisah darinya. Kita selesai sholat, selesai melakukan kebaikan, yang pertama kali kita ucapkan adalah istighfar. Agar anda tahu bahwa istighfar itu bukan cuma bagi orang yang baru selesai berdosa. Orang ini habis makan riba, istighfar, itu masuk akal. Tapi orang ini selesai sholat, dia istighfar. Nah, maka perintah istighfar tidaklah khusus hanya bagi orang-orang yang berdosa, tapi bagi orang-orang yang melakukan kebaikan pun dituntut untuk istighfar. Kenapa demikian jamaah sekalian? Saya pernah sampaikan dalam kajian kita, di dalam keburukan kita ini buruk, tetapi di dalam kebaikan pun tidak sepenuhnya kita lepas dari keburukan. Di dalam dosa kita salah, tetapi di dalam kebaikan sekalipun kita tidak sepenuhnya lepas dari kesalahan itu. Tadi anda sholat maghrib, dari semenjak takbir sampai salam, apakah sepenuhnya benar atau banyak juga yang salah? Kalau jujur banyak juga yang salah. Banyak salahnya, khusyuknya salah, ta'zimnya tidak ada, fahamnya tidak ada, zillah atau rasa tunduknya tidak ada. Jamaah sekalian, kalau kita analisa, kita dalami, di dalam salat, ibadah hati di dalam salat jauh lebih banyak daripada ibadah tubuh. Apa ibadah tubuh anda dalam salat? Pertama, zikir, Allahu Akbar, Fatihah, doa iftitah. Ini ibadah tubuh yang pertama. Ibadah tubuh yang kedua ruku'. Ibadah tubuh yang ketiga berdiri, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Tasyahud. Inilah ibadah-ibadah tubuh kita di dalam salat. Lantas apa ibadah-ibadah hati kita di dalam salat? Yang pertama adalah ibadah hati yang sifatnya wajib, yaitu ikhlas. Ibadah hati yang kedua di dalam salat adalah khusyuk. Ibadah hati yang ketiga dalam salat adalah al-fahmu, faham. Ibadah hati yang ketiga dalam salat adalah at-ta'zim, harus ada rasa pengagungan kepada Allah. Jangan sampai anda berdiri dan tidak merasa mengagungkan Allah. Jangan sampai anda sujud dan tidak merasakan mengagungkan Allah. Jangan sampai anda katakan subhana rabbiyal azim sementara anda enggak merasakan keagungan itu. Maka ibadah hati yang keempat dalam salat adalah at-ta'zim, mengagungkan Allah. Ibadah hati berikutnya dalam salat adalah khauf, rasa takut. Maliki yaumiddin, ini rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ghairil maghdubi alaihim, rasa takut. Wala dhallin, rasa takut. Lalu kemudian ada pula roja, ibadah hati yang berikutnya, yaitu berharap kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, muncul harapan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, harapan kepada Allah. Siratal ladzina an'amta, harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, anda beristighfar, yang pertama kali anda lakukan adalah menempatkan hati ini antara khauf dan roja. Selesai salat pertama, sangat berharap salat ini diterima. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain ada juga rasa takut jangan-jangan tidak diterima. Kenapa? Tadi rakaat pertama dan kedua pikiran ini entah kemana-mana.